Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Sarkowi. Saat ini kita ngobrol tentang SMP Taman Dewasa dari Taman Siswa Palembang. Saya bersama dengan Kepala Sekolah Taman Dewasa atau SMP, Bapak Faza. Iya, betul. Pak Faza, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda? Masih. Oh, baru umur Pak? Alhamdulillah baru umur 32 tahun. Oh, belum, masih muda sekali Pak. Ada Nur. Nur ini salah satu siswa di Taman Dewasa, Taman Siswa. Nur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur kelas? Kelas 9. Kelas 9 itu artinya kelas? 3. Oh, 3 ya. Nur sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Faza, kita ngobrol tentang Taman Dewasa, Taman Siswa, SMP Taman Siswa yang ada di Jalan Veteran Palembang. Kabarnya gimana Pak? Aman? Alhamdulillah aman. Aman. Sekolahnya tetap aman. Iya. Jadi masih dibangun kuat, besar ya? Oh, besar. Besar. Karena Taman Dewasa ini kan berdirinya berdasarkan Taman Siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara itu sebagai bapak pendidikan, beliau juga yang membentuk SMP atau Taman Dewasa ini. Kalau dari basicnya beliau, kenapa ini disebut taman? Karena belajar itu adalah sambil bermain. Oh. Jadi fokusnya kami pun ke siswa, tidak seluruhnya full pelajaran di push habis-habisan, tapi mereka tetap ada jeda. Bagaimana dengan Taman Dewasa sekarang? Di Taman Dewasa yang sekarang itu diproses yang rada hampir mengerikan juga, karena di durasi sekarang SMP negeri yang menzonasikan siswanya, jumlah siswa di sekolah swasta juga terus menurun. Efeknya itu jumlah siswa yang makin sedikit, dan juga seperti kita ketahui makin banyak sekolah swasta yang tutup Pak. Nah, di kami Taman Dewasa pun di tahun ini hanya dapat menerima 8 siswa di ajaran baru. 8 siswa itu 8 orang? 8 orang, betul. 8 siswa didik? Iya, 8 siswa didik yang baru. Untuk yang 2024 iya, ini? Di kelas 7 atau di kelas 1-nya. Kelas 7, kelas 1 itu baru cuma 8 orang. 8 orang? Apa yang terjadi ya? Jadi kalau kita bicara tentang apa yang terjadi di dunia pendidikan, sebenarnya ini karena efek dari zonasi yang terlalu ekstrim menurut kami. Jadi kami di dunia yang kalau bisa dibilang di dunia di luar negeri atau kami sebutnya swasta, kan swasta ini habis karena negeri membentuk sistem zonasi. Sistem zonasi yang tanpa tes sama sekali. Jadi dari 4 sistem yang mereka terbitkan, dari zonasi, terus dari prestasi, mutasi, dan juga apresiasi, itu kan efeknya ke bagian negeri adalah menghabiskan swasta. Jatah swasta jadi? Seharusnya kan kalau kita menggunakan sistem yang lama menggunakan tes, swasta masih kebagian Pak. Kalau kami melihat data kelulusan siswa kelas 6, itu banyak sekali. Seharusnya swasta pun kebagian. Nah, waktu dilacak sesuai dengan rombel yang telah diterbitkan oleh Dinas Kota, bahwa SMP negeri itu ada jatah terbit. Jadi dia ada limit kelas, ada jumlah siswa. Kalau memang benar sesuai dengan target yang ditargetkan sama Dinas Kota, semuanya clear. Nah, ini berimbas kepada jumlah siswa yang kami terima. Karena jumlah siswa yang diterima itu tidak seperti yang diharapkan seperti sekolah-sekolah lain. Dan tidak juga bilang seluruh swasta. Khususnya kami di daerah veteran. Kalau di daerah veteran itu ada beberapa sekolah swasta yang sama itu mengalami hal yang serupa. Penurunan jumlah siswa yang terlalu ekstrim. Jadi di kami Taman Dewasa ini sekarang dengan fondasi yang nggak banyak, membentuk bagaimana caranya Taman Dewasa ini tetap ada, eksistensinya tetap ada, dan tetap dikenal dengan orang sebagai Taman Dewasa yang mendidik, menjadikan seorang siswa itu tidak hanya pintar dari segi pendidikan, tapi dari segi eskulnya juga, dari segi kemauannya mereka mau ke arah mana, itu kan kita bisa arahkan. Karena di Taman Siswa khususnya itu kan tidak hanya ada SMA Pak, dia ada SMK, juga ada STM. Kan dibilang Taman Dewasa karena ini adalah sistem mereka untuk beranjak dewasa. Jadi kan pola pikir mereka tuh sebenarnya kita bentuk dari SMP ini dulu. Setelah itu mereka mau nyabang ke SMA atau kalau SMP terserah. Kita katakan sudah dewasa, menjelang dewasa. Karena kan itu fase di umur 12 sampai 15 tahun. Tadi Pak Faza ngomong
Kalau dalam sistem belajar kita sebenarnya lebih banyak, karena kita namanya taman, artinya kita kan lebih banyak ke fokus ke main dulu. Iya, jadi main yang dimaksud tuh bukan berarti jam keluar main ya Pak. Iya. Jadi main yang dimaksud tuh sharing, share and care kalau kami bilangnya. Jadi dimana kalau jam belajar itu tuh misalnya dari 3 jam, mereka dikasih 1 jam free itu untuk konsultasi sama gurunya masing-masing. Oh. Jadi tidak full untuk belajar, bahkan mereka sering dibiarkan 1 jam tuh di-free-kan dulu kalau terutama kalau masa transisi. Jadi dari jam 1 ke jam berikutnya itu kan biasanya udah lelah. Jadi dikasih break sebentar. Kalau sekarang tuh bahasa canggihnya adalah ice breaking. Dikasih jeda seperti itu. Saya ke Nur dulu nih karena Nur yang mengalami. Nur, kata Pak Fazal tadi ada jam istirahatnya, istirahat untuk bisa ngobrol. Kondisi Nur saat belajar. Pernah mengalami seperti itu Nur? Pernah. Apa yang Nur bicarakan dengan guru-guru yang Nur saat belajar? Tentang pelajaran mungkin. Oh. Apa yang dikatakan pelajarannya? Ya, diskusinya tentang apa? diskusi tentang cara pelajaran. Oh. Seperti apa misalnya? Contohnya kayak misal kita dikasih latihan, itu gurunya tuh kayak ngajak main sedikit. Oh, seperti apa main sedikitnya? Tebak-tebakan. Oh, lebih fun ya Pak ya? Ya, jauh dibuat lebih fun Pak. Oke, Nur, belajarnya sama seperti yang matematika, bahasa Inggris sama? Sama. Ada? Ada. Gembira Nur belajar di taman dewasa ini? Banget sih Pak. Oh banget gitu ya. Berarti menyenangkan berarti Nur ya? Berarti Nur bisa mengajak kawan-kawan yang lain yang tamat SMP kemarin, yang taman SD kemarin untuk masuk ke taman dewasa di taman siswa. Apa yang membuat misalnya Nur betah di taman dewasa ini? Karena pelajarannya juga seru, guru-gurunya juga asik. Oh, seluruhnya. Gitu ya. Guru-gurunya seperti Pak Faza. Iya. Masih muda-muda. Masih muda betul. Jadi masih kayak sefrekuensi. Oh, sefrekuensi ya. Masih tidak terlalu jauh umurnya ya. Nur sekarang umurnya berapa sih? 14 tahun. Oh 14, Pak Faza tadi 30. belum 30. Oh baru 30 ya? Iya. Oh masih satu frekuensi ngomongnya. Kalau Pak Faza juga masih hobi game. Masih ya. Oke, siap. Pak Faza. Kita kan kondisi kita saat ini karena kebetulan Pak Faza ini kepala sekolah, terkait juga dengan bagaimana potensi sekolahan kita itu bisa dikenal baik oleh masyarakat, terutama yang anak-anak kita yang taman SD dan sekolah-sekolah dan orang tuanya. Bagaimana Pak Faza bisa mempublikasikan, mengenalkan kepada orang tua bahwa taman dewasa ini adalah tempat pilihan utama dan tepat bagi orang tua? Jadi kami di on planning selama kami masa jabat kemarin, itu kami seringkali melibatkan orang tua secara langsung. Jadi kalau kemarin itu sering sekali di orang tua itu tidak terlibat secara tindakan langsung, tapi kalau di bagian kami kemarin, kami meminta orang tuanya datang langsung di perkegiatan yang kami adakan. Contohnya kemarin kami ada pelatihan bareng UMKM, itu kebetulan yang mengisinya adalah Bunda Raya. Bekerja sama OCBC waktu itu. Di situ membentuk pola pikir bagaimana orang tua yang tadinya berpikir susah untuk bayaran sekolah, karena base-nya di sana tuh hambatannya hampir sama, karena kami susah bayar sekolah dan lain-lain. Maka terpikir oleh kami bagaimana caranya mengeluarkan pola pikir yang terhimpit tadi ke dunia yang lebih luas. Masih banyak pola yang harusnya nggak cuma kerja tapi bisa ke bisnis. Maka kami tariklah ke penggerak UMKM, ke Bunda Raya. Beliau itu salah satu penggerak Aspenku. Jadi dari beliau juga orang tua yang kami kumpulkan tadi diberi ladang khusus. Apapun yang kalian jual, silakan kasihkan ke kami, nanti kami bantu jual. Jadi memberi ruang kepada orang tua itu yang berpikiran yang agak bagaimana cara bayar SPP dan lain-lain. Tapi kalau sekarang tuh pola mereka adalah produk apa yang aku jual biar bisa sekolah anak makin bagus. Oke, kalau di taman dewasa, bagaimana untuk solusi saat orang tua siswa itu ekonominya tidak terlalu mapan misalnya? Nah, apa yang diberikan solusinya? Jadi kan kalau dari segi solusi yang taktik habis kayak gitu,
kita kan tidak bisa memaksakan karena ini berurusan sama yayasan. Oleh karena itu kami bekerja sama kemarin itu dengan OCBC. Itu mereka memberi ruang untuk tabungan pendidikan namanya Pak. Jadi mereka memberikan agunan pinjaman khusus untuk pembayaran SPP. Nah, bagi kami itu adalah solusi paling klimaks untuk orang tua yang emang benar-benar saat itu terhimpit dan anaknya pengen melanjutkan sekolah. Utamanya waktu itu kami fokuskan untuk anak kelas 9. Karena anak kelas 9 tuh setelah ini kan kalau ijazahnya nyangkut di SMP sayang Pak. Nggak berguna 3 tahun yang mereka habiskan itu kalau ijazahnya nyangkut di lemari doang. Jadi kami bercari gimana caranya biar bisa dapat beasiswa khusus atau dalam hal ini pembiayaan duluan kayak gitu. Jadi orang tuanya bebas cicil ke bank tersebut. Lebih ke situ sebenarnya Pak. Nah, lebih dari situ juga untuk siswa yang berprestasi khususnya, itu mereka free selama 6 bulan. Jadi juara umum itu free 6 bulan SPP. Pokoknya setiap kali mereka juara umum, 1 semester itu artinya mereka free. Itu menurutku itu solusi paling baik bagi siswa juga memacu mereka biar lebih kompetitif dalam belajar. Nah, di samping itu juga memudahkan orang tua dalam menyekolahkan anak. Nah, karena kami melibatkan orang tua secara emosional langsung, bagi kami itu adalah cara promosi yang paling dekat di wilayah sana. Karena ruang lingkup sana tidak terlalu banyak lagi pemukiman yang khusus untuk anak-anak, lebih ke pemukiman bisnis. Karena veteran itu kan lebih ke daerah bisnis Pak. Daerah bisnis, veteran. Ya, veteran itu lebih ke daerah bisnis. Banyak toko-toko besar. Toko semua. Nah, kalau kita bicara ruang lingkup untuk tempat tinggal ada, tapi nggak seluas daerah lain. Nah, oleh karena itu kalau kami melibatkan orang tua secara langsung seperti kayak Riri dia balik ke Borang kan jauh. Gimana caranya kami menarik anak-anak yang dari jauh juga itu tetap ke kami. Bahkan kami di anak-anak yang baru ini ada anak dari Kertawati. Ada anak Pelaju. Jauh. Berarti. Iya. Itu salah satunya menguatkan dari media sosial. Kami aktifkan IG-nya kembali, kami juga bekerja sama dengan beberapa influencer buat mengaktifkan gimana caranya taman siswa ini dilihat kembali. Berarti tepat nih pilih Pak Fazza nih. Karena masih hobi main medsos. Masih main hobi medsos. Dibutuhkan oleh anak-anak memang. Ya, dan termasuk beliau ini adalah bakat yang bagus untuk MC. Nur. Ya Nur ya? Iya. MC di mana Nur? Waktu itu jadi MC untuk perpisahan kelas 9 tahun lalu. Berani Nur ya? Berani. Nur MC pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Yes. Berhadapan sama banyak orang Nur ya? Memang Nur latihan di mana Nur? Latihan di rumah sih. Di rumah? Iya. Atau ada bapak, ibu yang ngajari karena memang MC? Kate. Tidak. Nur belajar sendiri? Iya. Oke. Potensi seperti itu banyak di taman siswa? Banyak. Jadi yang berpotensial seperti inilah yang kami up terus-terusan. Jadi setiap kali ada acara khususnya di taman siswa, kami akan menyodorkan nama dia duluan. Karena kan kalau di taman siswa kalau ngadain acara kan siswa yang MC, maka nama beliau yang kami terbitkan dulu. Setiap kali ada siswa yang berprestasi dari segi ngaji, azan dan lain-lain, maka ini akan kami libatkan seluruhnya untuk ikut lomba. Silakan keluar nak, bentuk prestasinya kalian, dan itu menunjang seluruhan. Menunjang dia secara emosional dia, menunjang dia secara bakat, dan menunjang kita sebagai taman siswa untuk dipromosikan di luaran. Jadi kalau istilah kami itu win-win solution ya Pak. Jadi sama-sama menguntungkan. Bagi siswa menguntungkan, bagi kami menguntungkan, dan bagi yayasan juga tetap menguntungkan. Ini pola yang diterapkan oleh Taman Dewasa. Iya betul. Agar lebih banyak lagi penggemarnya. Kita kan berhadapan dengan sistem yang agak ketat. Dengan pemerintah, zonasi dan macam-macam tadi, sehingga Taman Dewasa buktinya sekarang ada hanya 8 siswa baru. Kondisi apa yang membuat kita seperti ini sehingga kita kembali tidak dilirik? Apakah kita pernah berkomunikasi dengan pemerintah? Berkomunikasi secara pemerintah terkhusus untuk di tahun 1 tahun ini. Ini kita sudah rapatkan utamanya karena di pengurusan MKKS. MKKS swasta itu kita sudah bawa koordinasi seluruh swasta yang berdampak ataupun yang tidak berdampak. Karena kalau dibilang seluruhnya berdampak tidak juga Pak. Seperti contohnya di lingkungan kami pun ada yang sampai overload.
Ada juga swasta swasta yang benar-benar overload kayak gitu. Yang banyak penggunaannya. Iya, betul. Nah, dari situ kami pelajarin bahwasanya tidak hanya dari segi potensial ruang lingkup aja, Pak. Makanya kami memanfaatkan media sosial, memanfaatkan mereka yang punya bakat khusus utamanya baik dari segi pendidikan ataupun dari yang lain. Nah, itu tuh kami mengangkatnya mereka tuh biar lebih keluar. Potensi mereka tuh lebih hidup. Dari potensi mereka tuh lah yang orang lihat. Kalau anak di sana tuh prestasi yang mereka punya sebelumnya itu bisa diasah lebih jadi. Toh juga positif bagi mereka setelah keluar dari SMP mereka bakal lebih baik lagi. Iya betul. Oh, Pak Faza ternyata memang out of the box juga nih pikirannya nih. Iya. Biar benar-benar menjadikan anak-anak lebih baik lagi, lebih jadi lagi. Benar. Itu ya. Benar. Oke, Nur, nah sekarang Pak Faza, harapan Pak Faza ke depannya tentang taman siswa, taman dewasa ini. Oh, harapannya tentu jumlah siswa yang sangat bertambah, utamanya itu. Kami berharap sekali di tahun berikutnya itu taman siswa tidak hanya 8 tapi 80 bahkan 800. Amin. Amin ya kan. Bismillah seperti itu. Karena di 1 tahun ini membangun fondasi yang benar-benar akurat ke beberapa sasarannya utamanya ke SD. Oke. Jadi kami bekerja sama beberapa SD untuk berkolaborasi, utamanya dalam mengadakan kegiatan. Oke. Nah, jadi bekerja sama dengan banyak SD. Iya, Palembang. Terutama yang berada di sekitarnya. Di sekitarnya ya? Betul. Terus juga bekerja sama dengan stakeholder khususnya di dunia UMKM karena kami salah satu penggerak di situ juga. Jadi kami memanfaatkan orang-orang terdekat kami dulu untuk membuat siklus SMP ini bangkit kembali. Jadi ketika dia sudah bangkit selama 1 tahun ini, mudah-mudahan efek yang kita harapkan adalah siswa itu tertarik lebih dan orang tuanya percaya lebih ke kita. Setelah melihat prestasi anak-anak yang ada, itu dipotensialkan lebih. Kan kalau kita melihat potensial siswa itu banyak, cuman terkadang kita lupa untuk mengasah siswa untuk jadi. Nah, kami itu melihat potensialnya itu. Tahu saja ya baru ya. Baru 1 tahun. Oke. Kalau sekarang sudah jadi bener ya anak-anak ya. Sudah harus dijadiin, Pak. Jadi kalau seandainya mereka ada event, mereka lihat draft, ya udah lepas. Pak Faza ngomong lulusan mana sih, Pak? Aku Unsri, Pak. Unsri mana? Ya, Unsri Bukit. Jurusan? 2010 FK Fisika. Oh, FK Fisika. Ya. Wah, pelajar hebat juga nih. Pak Faza sukses, salam untuk teman-teman di Taman Dewasa. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan Nur semangat ya Nur masih. Bismillah. Nur, terima kasih. Salam untuk kawan-kawan yang ada di Taman Dewasa kelas 3 sekarang. Iya. Sebentar lagi Nur mau selesai. Mau selesai di Taman Dewasa ke Taman Dewasa. Rencananya Taman Muda jadinya. Kalau SMA itu ke Taman Muda ya. Kalau Taman Karya dia tuh ada Taman Teknik. Oke. Terima kasih Pak Faza. Sama-sama Bapak. Sukses untuk teman-teman guru yang ada di Taman Dewasa. Amin. Salam sukses selalu dan semangat untuk berkarya terus. Bismillah. Terima kasih sahabat Sumsel, saya dari Sarkawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.